Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saya ingin memulai dari kalimat terkenal beliau, di mana beliau mengatakan dullani 'ala suq, tunjukkan pada saya di mana pasar. Di mana kalimat itu disampaikan saat Abdurrahman bin Auf tidak punya harta sama sekali, hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam keadaan tidak membawa harta sama sekali, padahal hartanya banyak di Mekah. Maka ditampung oleh saudaranya yang baru dikenalnya, yaitu Sa'ad bin Rabi', sahabat kaya Madinah radhiyallahu anhu, dan kisahnya antum semua tahu. Sa'ad bin Rabi' siap berbagi rumah, berbagi kebun, berbagi istri. Berbagi istri maknanya adalah saya ceraikan, mana yang kamu mau dari salah satu istri saya, kalau itu yang paling kau minati maka silakan ambil, nanti selesai masa iddahnya silakan kamu nikahi. Itu maksudnya. Nah ini, maka Abdurrahman mengatakan barakallahu fi ahlikum fi amwalikum wa ahlikum, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Artinya saya tidak ambil, semoga Allah berkahi. Kamu sudah berniat baik, didoakan keberkahan. Dullani 'ala suq, tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan di mana pasar. Orang sehebat Abdurrahman, dengan skill tinggi Abdurrahman, tanpa modal, dengan skill tinggi masuk ke dunianya, langsung punya keuntungan di hari pertama. Ya saya tidak tahu, para teman-teman entrepreneur mungkin lebih ahli. Kalau hari ini teori entrepreneurship selalu ya sekali pertama gagal biasa, dua kali juga biasa, tiga kali juga biasa gitu ya. Kalau Abdurrahman nggak biasa. Karena Abdurrahman bin Auf hari pertama masuk pasar, ditunjukkan pasar. Di mana pasar? Tunjukkan saya, ditunjukkan pasar, itu pasarnya. Tunjukkan pasar, masuk pasar, hari itu tidak ada modal. Wong dipinjemin saudaranya juga nggak mau dia. Tidak ada modal, tapi punya skill dia. Bayangkan itu, dia punya skill tanpa melanggar syariat. Karena hari ini kita kadang-kadang diajari skill tapi tidak peduli halal haramnya. Ya, Abdurrahman bin Auf dengan skill tingginya masuk ke pasar, kemudian beliau hari itu dia mendapat keuntungan. As-samin wal aqid. Samin itu minyak samin tuh, samin. Aqid itu susu yang dibekukan. Dia kurang lebih lah, gitu ya, kurang lebih itu aqid namanya. Itulah dua keuntungan yang didapat oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu ditelateni setiap hari sampai dia bisa beli emas. Emas pertama yang dia beli tidak terlalu banyak memang, tapi lumayan. Ya nawati min dhahab, ada emas walau tidak besar. Begitu dia punya emas walau tidak besar, langsung nikah. Nah, itu. Jadi begitu harusnya antum. Sudah duit sudah punya, sekolah sudah selesai, nikah enggak, maunya apa? Iya toh? Makanya, jadi teman-teman, itu Abdurrahman. Makanya pagi hari bertemu Nabi SAW dalam keadaan wangi, rambutnya klimis sekali. Terus Nabi bertanya, Abdurrahman, nampaknya pagi ini indah sekali, kamu wangi klimis sekali. Abdurrahman mengatakan, semalam saya menikah ya Rasulullah dengan seorang gadis dari Ansor. Ala wazni nawatin min dhahab, maharnya emas. Nah tadi emas tadi itu yang dia beli, nggak seberapa banyak tapi dia sudah bisa beli emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisa. Kalau gitu kata Nabi, buatkan walimahnya walau hanya dengan seekor kambing. Karena Abdurrahman saat itu belum punya banyak uang. Nggak apa-apa Abdurrahman, walau seekor kambing buat walimahnya. Ayo potong kambingnya kita makan bersama. Aulim walau bisa. Nah dullani 'ala suq itu ada banyak semangat yang harus jadi memang skill tinggi. Dan dia sangat berani karena dia percaya betul dengan skillnya. Saya hanya perlu di mana lokasinya. Ini dunia saya akan masuk ke sana. Lihat,
Hari ini setiap kita bicara bisnis pasti tidak jauh dari modal, bukan begitu? Yang difikirkan sudah macam-macam perencanaan, ujung-ujungnya modalnya dari mana modalnya. Abdurrahman tidak pernah bicara modal. Abdurrahman cuma perlu tunjukkan di mana pasarnya. Itulah mengapa teman-teman dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf itu tidak ingin langsung besar. Kan hari pertama cuma samin dan akid, nggak apa-apa. Cuma itu nggak apa-apa. Jadi tidak terburu-buru, karena ternyata terburu-buru itu ternyata juga bisa menjadi jebakan sendiri. Ada musuh yang siap menjebak bahkan, gitu ya. Itu semangat dullani ala suq, dan langsung berani karena skillnya tinggi, langsung action. Ayo kita action. Ilmu sudah komprehensif, skillnya tinggi, jangan jadi wacana. Bismillah jalan. Baik. Yang kedua, Abdurrahman mengatakan, ma bi'tu dainan, saya tidak menjual sesuatu dalam bentuk utang, cash. Nanti mau beli cash. Kenapa begini? Lihat teman-teman, kok kesannya Abdurrahman kejem banget ya kan? Masuk mas saudara tidak mau bantu? Tidak. Kalau urusan bantu jangan tanya. Saya sudah sering sampaikan, Abdurrahman bin Auf itu, Masya Allah, hartanya ditebar di masyarakatnya. Ditebar di masyarakatnya, Pak. Penduduk ibu kota, Madinah itu, penduduk ibu kota, sepertiga pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf, sepertiga pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf, dan sepertiga pernah disilaturahimi dengan uangnya Abdurrahman bin Auf. Bisa sering sampaikan. Artinya kalau urusan sodako, jangan tanyakan itu. Tapi sekarang saya sedang bisnis, bukan? Yang hasilnya akan saya sodakohkan lagi. Kalau akad kita bisnis, maka tidak ada utang. Antum mau beli cash. Kenapa? Ini yang mulai harus kita tumbuhkan. Budaya ngutang itu tidak benar. Ngutang boleh, tapi budaya hutang tidak benar. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau orang megang kartu kredit, Pak, kemudian nanti umpamanya, mohon maaf sekali lagi, umpamanya kemudian dibilang, tapi ini Pak kartu kredit syariah. Oke? Mohon maaf saya cuma bertanya, tolong dijawab, di mana syariahnya membuat hutang menjadi sistemik? Kalau ngutang boleh, benar. Hutang boleh, benar. Nabi pun ngutang. Boleh hutang itu. Dengan syarat, bisa bayar, bertekad membayar, dan seterusnya. Tetapi dengan kartu, kita pegang kartu kredit, maka hutang menjadi sistemik. Karena kemanapun kita beli tinggal gesek, betul? Hutang menjadi, nah hutang menjadi sistemik itu, saya mohon diajari, di mana syariatnya itu? Di mana syariatnya menjadikan hutang sebagai sistem? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara tentang jual beli, Nabi mengatakan yadan biyadin, ha biha. Artinya tangan ketemu tangan. Ya dan biadin, artinya cash. Mana uang antum? Ini barang saya punya. Cash. Membiasakan cash itu luar biasa, teman-teman. Karena hari ini ternyata, Masya Allah, karena hutang dibuat sistemik, akhirnya orang mengambil keuntungan dari hutang itu. Akhirnya orang beli cash malah susah dapat barangnya. Yang begini ini perekonomian yang sebentar lagi roboh. Karena ini perekonomian tidak normal. Coba saya tunjukkan. Kalau Anda ingin menjual, Anda menjual barang, kemudian orang datang ngutang, orang datang ngutang. Normal itu? Gak normal. Anda mungkin akan jawab, Pak, tapi itu ada lembaga keuangan yang mengcover itu, bukan si tokonya. Tokonya sih dapat cash. Ada lembaga keuangan. Justru itulah kemudian lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang fungsi uang menjadi sangat berkuasa, uang itu. Padahal uang itu dalam Islam dibatasi hanya sebagai alat tukar, tidak lebih. Ketika uang kekuasaannya melebihi alat tukar, maka yang muncul nanti adalah dosa, diantaranya riba. Karena riba itu membuat uang menjadi komoditas, kan begitu, menjadi barang yang dijual dan seterusnya. Maka dari itu teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi muslimin untuk
bahwa sebenarnya semuanya cash. Dalam urusan hutang boleh, tapi Nabi mewanti-wanti luar biasa. Jadi wanti-wanti sangat luar biasa tentang masalah hutang. Dan Masya Allah, andai Rasul hidup hari ini, Pak, kemudian meninggallah kita, rasanya tidak ada yang disolati Nabi SAW, karena Nabi tidak mau menyolati sahabat yang masih punya hutang. Apa enggak sedih? Sangat sedih. Nabi SAW suatu saat mau menyolati jenazah, kemudian Nabi bertanya, ada hutangkah ini? Ada ya Rasulullah. Kata Nabi, sholat kalian saya nyolatkan, saya tidak mau nyolatkan. Kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar, kalau saya tidak salah 2 dinar, dan saya yang nanggung. Nabi kemudian sholatkan, Nabi mau menyolati. Esok harinya sahabat yang menanggung laporan, ya Rasulullah, utangnya sudah saya bayar. Nabi mengatakan, al-an baru dajilduhu, sekarang sudah dingin kulitnya. Paham maksudnya? Utang itu bikin panas, teman-teman. Itu istilah Nabi, orang meninggal panas kulitnya gara-gara utang. Begitu kau sudah bayar, sudah dingin kulitnya sudah. Sampai begitu ya. Saking bahwa dalam Islam itu didorong untuk cash segala sesuatu. Saya ingat betul, dulu waktu saya ngaji, salah satu syekh tempat saya mengaji, Syekh Muhammad Mukhtar Syingkiti, hafizallahu taala, saya ingat betul beliau mengatakan bahwa andai ekonomi transaksi hari ini di dunia cash, yadan biyadin tadi, tangan ketemu tangan tadi, maka tidak ada masalah di perekonomian hari ini. Karena hari ini serba utang jadi tambah ruwet. Karena hutang dibikin sistem di belakangnya, bikin lagi belakangnya, bikin lagi asuransi belakangnya, bikin lagi asuransi diasuransikan lagi, ruwetnya luar biasa. Hah? Kata Abdurrahman, ma bi'tu dainan. Saya kalau jualan nggak ngutang. Ini juga bukti, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa bertransaksi seperti sahabat. Sahabat itu kalau waktunya sedekah nggak pakai hitungan, betul tadi? Ratusan miliar dia sedekahkan. Ya, Utsman tadi 440 miliar rupiah sedekahnya. Kalau sedekah jangan tanya. Tapi kalau urusan jual beli. Walau hanya 1 dirham kasih ke saya. Ini uang saya 1 dirham. Apa arti 1 dirham dibandingkan uang sebanyak itu? Kan nggak ada artinya. Itu artinya para sahabat memilah betul. Kita lagi ngapain nih? Lagi bisnis atau lagi sedekah? Dua-duanya konsep dalam Islam. Hari ini kita campur aduk. Gara-gara kita tidak ngerti ilmu yang komprehensif. Umpamanya dengan semangat hari ini, dengan semangat kita hari ini, ayo teman-teman kita membuat produk muslim. Umpamanya ya, membuat sampo, sabun mandi muslim, diedarkan, ini produk muslim. Orang membeli dibandingkan dengan harga yang ada di toko yang sudah biasa dari perusahaan lain, dilihat, lah ini mahal Pak produk muslim. Penjualnya mengatakan, kamu itu niat sedekah kenapa sih? Tanyakan pada yang jual, Mas, Anda lagi jualan atau pengen disedekahi? Paham maksud saya? Abdurrahman bicara tentang masalah bisnis, saya bisnis, utang tidak ada utang. Kalau urusan mau bantuan, saya kasih sedekahnya, bukan utang. Saya kasih sedekahnya. Bisa dipahami? Dibedakan hal itu. Terus bagaimana Pak? Itu pikirkan itu. Itu kenapa tolong diilmui. Semangat tidak cukup, tolong diilmui. Kemudian Abdurrahman mengatakan, walastaqlaitu ribhan. Ini yang tadi saya bilang. Persis juga kalimat lain, walam urid an arbah katsiran. Kalau yang walastaqlaitu ribhan artinya saya tidak pernah menganggap sedikit keuntungan itu. Berapapun keuntungan tidak pernah saya anggap sedikit. Berapapun sedikitnya saya anggap itu untung. Bukan untungnya sedikit, tetapi sedikit apapun ini untung. Paham ya? Dan walam urid an arbah katsiran, saya tidak ingin untung banyak. Itu konsep Abdurrahman, Pak. Kurang lebih sama dengan kalimat Utsman radhiyallahu anhu. Ternyata itu konsep sahabat. Mengapa? Walaupun boleh, tapi dalam Islam teman-teman, itulah mengapa saya sering katakan naiklah dari pembahasan sekedar
naiklah dari pembahasan fikih muamalah halal haram kepada pembahasan yang lebih tinggi. Ada dua jenjang begini. Ini halal haram, ini mulia. Ini sudah halal, baik, silahkan diambil, boleh antum ambil. Tapi ini mulia. Ambil keuntungan, saya buat ambil keuntungan 100%, 200%, boleh, silahkan ambil. Tapi tidak mulia karena kita kehilangan rahmat Allah. Karena Allah merahmati siapapun yang lapang saat menjual, lapang saat membeli. Bisa dipahami ya? Jadi artinya, makanya kalau belajar tentang seperti ini, cuma belajar tentang tips, triknya, dan tidak tahu pondasi dasar sahabat dulu ahli Quran, mendarah daging Quran dalam dirinya, kalau disampaikan Nabi ampunan, rahmat, itu mereka kejar habis-habisan, gitu ya. Nah kalau tidak seperti itu, maka hasilnya tidak akan baik, Pak. Kita belajar seperti ini. Baik, saya tidak mengharapkan untung yang banyak, kata Utsman. Walam ashtari ma'iban. Kalau tadi Utsman mengatakan saya tidak membeli barang yang tua, kalau Abdurrahman mengatakan saya tidak membeli barang yang cacat. Jadi saya nggak jualan barang cacat. Boleh orang jual barang cacat tapi dijelaskan atau ditunjukkan kepada pembelinya, sebagaimana pembahasan dalam fikih raddul mabi' bil aib. Jadi mengembalikan barang dagangan karena cacat. Ada ilmu fikih sendiri, ya. Tapi artinya bahwa kata Abdurrahman, saya tidak membeli barang yang cacat. Kemudian terakhir Abdurrahman mengatakan wallahu yubarik liman yasha, dan Allah memberkahi pada siapa yang dikehendaki. Ya, jadi sahabat, masya Allah, beliau nggak jauh dari berkah yang dikejar oleh mereka.